Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh kita pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online bersama dengan Chris Ministry Church. Mari kita mengingat begitu banyak berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas hidup kita, dan betapa Dia sungguh baik. Segala rancangan dan ketetapannya sempurna bagi kita. Biarlah kita pada pagi hari ini hati, jiwa, pikiran kita masih dalam ibadah online, memuji, memuliakan nama Tuhan, memanjatkan pokok-pokok doa dan mendengarkan sebagian kebenaran daripada firman Tuhan. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di pedesaan, di pedalaman, di perkotaan, di luar negeri, bahkan di lepas pantai, sepanjang ibadah online ini bisa saudara jangkau, mari kita menghadap kehadiran Tuhan, berbakti kepada Dia dengan segenap hati dan dengan sukacita. Segala beban, kesesakan, kesukaran, beban hidup yang begitu menyibuk kita, bila kita letakkan di bawah kaki Tuhan melalui firman-Nya, kita kiranya diberikan kesegaran, kekuatan, penghiburan, dan sukacita, serta mampu menjalani hidup ini hari lepas hari berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi saudara yang sakit, terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, kiranya Tuhan merawat saudara pada pagi hari ini dan memberikan kesembuhan kepada saudara, sehingga saudara kembali bisa bersukacita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah online kita pada pagi hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak, mau nikmat bimbingan penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan di dalam mengikuti ibadah online yang sederhana. Mari kita berdoa, kita bersaat teduh. Amin. Mari kita mulai dengan membuka firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 11 sampai ke 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Kita berikan segala hormat, pujian dan sembah hanya bagi Dia di tempat yang maha kudus dan tempat maha tinggi. Biarlah hati kita meluap-luap bersukacita memuji Dia. Kita datang beribadah dengan penuh hormat, tertib namun sukacita kepada Dia. Mari kita naikkan hormat bagi Allah Bapa.
habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dengan kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam perjalanan hidup kita bisa merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada begitu banyak peristiwa di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Di dalam proses dan pembentukan karakter, supaya kita makin menyerupai Kristus, supaya kita tidak mudah menyerah. Kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita naikkan pujian besar dan ajaib. Begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang kita hadapi, persoalan-persoalan besar yang kita lalui, Tuhan izinkan kita lalui. Tetapi karya, keselamatan, dan berkatnya hari lepas hari begitu ajaib bagi kita. Kita naikkan pujian besar dan ajaib. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita sambil menghayati setiap lirik lagunya, besar dan ajaib.
syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita naikkan doa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, dan puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu. Engkau Allah Bapa yang Maha Tinggi dan Maha Kudus. Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini memperoleh kesempatan untuk beribadah, berbakti kepada-Mu. Kami mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam setiap perkara yang kami hadapi. Juga untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai detik ini. Kami bersyukur atas setiap berkat jasmani maupun rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengingat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Biarlah hati kami hari lepas hari dipenuhi dengan rasa syukur, sukacita, serta senantiasa memuliakan Tuhan apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami datang di hadapan-Mu dengan segala keadaan kami. Dosa-dosa pelanggaran kami begitu nyata di hadapan-Mu. Dan tidak ada satupun pelanggaran dan dosa-dosa kami yang bisa sanggup kami sembunyikan di hadapan-Mu yang Maha Tahu. Oleh karena itu kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa dan melanggar keputusan baik dalam perkataan, sikap, hati, motivasi, maupun kesengajaan kami untuk tidak mentaati firman-Mu, atau bahkan melanggar keputusan-Mu, menyimpang dari jalan-Mu, dan senantiasa menunda panggilan pertobatan dan panggilan untuk pelayanan. Karena semuanya itu Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu dan mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya darah Kristus yang tercurah di kayu salib di Golgota membasuh setiap kami, melayakkan kami untuk bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini sampai selesai. Engkau yang melayakkan kami, bukan karena apapun yang ada pada diri kami, termasuk kesalehan, perbuatan baik kami. Semuanya di hadapan-Mu seperti kain kotor, bekas benar perempuan yang begitu miskin. Dan itu kami mohon ampun dan mohon Engkau layakkan, ya Tuhan. Biarlah kami menikmati ibadah online pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa khususnya untuk pemberitaan firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Bapa, kiranya Engkau persiapkan hati, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Persiapkan hati kami, singkirkan segala pikiran-pikiran yang mengembara kemana-mana. Beri kami kesegaran, beri kami apapun yang kami butuhkan untuk bisa mendengar firman dengan sukacita, dengan lapar dan haus, dan hati yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman, yang sudah mempersiapkannya, biarlah Engkau sendiri yang tambahi dan kurangi, bahkan sedemikian rupa sehingga apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Demikian juga
juga berkati seluruh jemaat-Mu di dalam mendengar, dan mereka juga diberikan kekuatan, diberikan kebebasan, diberikan pengharapan baru, kekuatan yang baru, sehingga menjalani hidup ini bukan untuk hal yang sia-sia, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan berdampak bagi sesama. Bapa di surga, kami juga mohon kepada-Mu, dimanapun Injil dan firman diberitakan, kami sadar setan pasti tidak tinggal diam. Karena itu kami mohon, kuatkan kami dari serangan setan dalam bentuk apapun, supaya apapun yang mereka lakukan tidak akan berhasil. Dan mohon sekarang kami mohon Tuhan teguhkan pikiran kami, hati kami yang kacau balau, yang membara kemana-mana, yang memikirkan banyak hal. Kami mau pada pagi hari ini sungguh-sungguh bersimpuh dua kaki ini, mendengar maksud dan tindak melalui tentang firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami persiapkan, biarlah Kau berikan kami hati, sikap, dan motivasi yang benar dalam memberikan persembahan. Dan Tuhan sendiri memakai persembahan ini bagi hormat dan kemuliaan-Mu sendiri. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, supaya dia bisa diarahkan bukan hanya sekedar mendukung program-program yang mati, tetapi boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan di muka bumi ini dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kesejahteraan, kesentosaan, keamanan, kenyamanan, kedamaian, persatuan. Ya Tuhan, mau cara dan jalannya bangsa ini boleh tetap utuh di dalam kendali. Dan Tuhan sendiri yang memakai caranya untuk melepaskan dari kekuatan-kekuatan asing yang hendak memecah belah kami dengan berbagai macam kebencian dan membuat kami satu dengan yang lain tidak percaya. Bapa, biarlah kami tetap hidup bersandar kepada-Mu, berpusat kepada-Mu, hanya mengandalkan, berharap kepada-Mu, dan tidak yang lain. Kami tidak lupa berdoa untuk seluruh para pemimpin bangsa dan negara kami, baik dari presiden, wakil presiden, MPR, DPR, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, bahkan yang sampai pemerintahan yang terkecil. Bapak, kiranya Kau berkati semua lupa sehingga mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Dan khususnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk masalah korupsi yang merajalela di bumi Indonesia ini, seolah-olah mereka tidak mengenal Tuhan. Kemunafikan ada di dalam khotbah-khotbah mereka, di dalam retorika-retorika mereka. Tetapi ada begitu banyak orang yang bekerja dengan korupsi. Kami tidak tahu lagi harus bagaimana itu, tetapi kami yakin cara dan pertolongan Tuhan bisa mengatasi semuanya, memakai kami, ya Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, supaya boleh menjadi terang, menjadi contoh dan teladan untuk bekerja dengan takut akan Tuhan. Bagaimana bekerja dengan takut akan Tuhan? Tidak perlu lagi diawasi dalam pemahaman dia. Kami juga terus mendoakan untuk para konglomerat dan konon sebagai sembilan naga yang menguasai ekonomi Indonesia begitu luar biasa. Sementara dari ratusan juta orang Indonesia, banyak yang masih ada di dalam garis kemiskinan dan
keadilan begitu nyata. Kami mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan bertobatkan mereka. Dan pakai kami ya Tuhan yang mempunyai akses ke sana. Pakai kami untuk meneriakkan kebenaran daripada-Mu. Biar Roh Kudus bekerja melalui firman ini dan mereka dipertobatkan. Dan boleh mengembalikan segala kekayaan yang layak untuk dinikmati oleh rakyat kecil. Kami terus titipkan ke dalam tangan-Mu kebenaran dan keadilan yang begitu nyata dipermainkan di negara ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, Tuhan sendiri yang mengatasinya. Kami tidak lupa berdoa untuk rakyat kecil, petani, nelayan, para buruh pegawai negeri, yang dengan gaji yang kecil, para hamba Tuhan juga yang begitu menikmati gaji yang kecil, biarlah mereka tetap bersuka-cita. Tuhan sendiri yang menolong di dalam berkat-berkat hari pas hari kepada mereka. Betapapun kecil yang kami terima, kami mau setia melayani Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk para pendeta, para pastor, para pelayan Tuhan di seluruh muka bumi ini yang pada pagi hari ini memberitakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus melawat, memberkati pemberitaan firman mereka sehingga mengubahkan banyak orang, banyak jiwa yang ditarik datang kepada Juru Selamat dengan pertobatan, percaya dan peroleh keselamatan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para pemimpin eksekutif seminari. Biarlah Tuhan terus campur tangan di dalam berbagai macam kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, para mahasiswa. Dan Tuhan berkati berikan hikmat sedemikian rupa sehingga eksekutif seminari ini boleh mencetak para hamba Tuhan yang teguh, yang tangguh, yang mengalami Kristus, yang berkarakter dan pandangnya. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat ini yang bersuka-cita menikmati berkat Tuhan. Pada dulu ulang tahun pernikahan, hari jadi, ataupun menikmati berkat-berkat Tuhan yang baru, yang luar biasa. Karena Tuhan sendiri yang melengkapkan sukacita mereka. Dan mereka disadarkan bahwa semuanya tidak hanya itu. Dan mereka membalikkan sukacita itu untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit, terbaring, lemah di rumah sakit maupun rumah-rumah. Di dalam nama Yesus, kiranya apapun menjadi sakit penyakit mereka boleh disembuhkan. Dan mereka ditarik makin dekat kepada Tuhan. Boleh dipanggil sebagai alat Tuhan, melayani Tuhan, dan bersukacita karena keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keterpurukan di dalam bidang ekonomi, bahkan bangkrut bisa-bisa. Tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka boleh dipulihkan kondisi ekonomi menjadi bersukacita berjalan hari pas hari bersama dengan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami krisis iman. Mungkin karena begitu banyak persoalan hidup, kesesakan, problem, bahkan beban hidup. Bapak, kiranya mereka dilawat oleh Roh Kudus, bahkan ditarik dan dianugerahi iman yang menyelamatkan, percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka tetap bersukacita apapun problem masalah yang mereka hadapi saat ini.
dalam pemulihan kondisi sakitnya, serta di tempat baru lingkungan kerjanya. Tuhan, kiranya Kau sendiri memberkati dia, menyempurnakan cita-citanya, dan memberikan roh yang berkobar-kobar, giat menyala terus melayani Tuhan. Juga untuk Ibu Jessi di Kucing di Malaysia, yang mulai aktif di dalam pelayanan dan berkobar-kobar mencari kebenaran. Tuhan, kiranya Kau lengkapkan cita-cita. Juga untuk Ibu Maria, Ibu Mercy di Singapura, biarlah apapun yang menjadi problem mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Tuhan tolong. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Oliveira di Timor Leste, di dalam pelayanannya. Tuhan, di masa-masa usia yang lanjut, biarlah Kau terus memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga dia bisa melakukan pelayanan secara optimal. Demikian juga untuk Bapak Polisian serta Bapak Max, biarlah Tuhan Kau tuntun mereka terus untuk lapar mengusahakan kebenaran firman Tuhan, dan diberikan roh siap berkobar-kobar melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sulis di Palembang. Biarlah Tuhan di dalam pelayanannya semakin dekat dengan Tuhan, semakin dibukakan kebenarannya. Juga untuk Bapak Rudi di Batam, biarlah Tuhan dia bersama istrinya Tuhan pakai di dalam pelayanan di gereja di mana Tuhan tempatkan, dan semakin kasih, semakin semangat melayani Tuhan. Kami jangan lupa juga berdoa untuk Ibu Novi yang mengalami persoalan di mana kunci kendaraannya hilang. Bapak, biarlah dengan cara Tuhan menolong, memberikan hikmat, sehingga segala kendala di dalam transportasi bisa diatasi. Kami jangan lupa juga berdoa untuk Bapak Novis Kamboja, biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan di dalam dia bekerja, biar menjadi teladan bagi lingkungan tempat kerjanya. Demikian juga untuk Saudara T di Korea, di dalam proses studinya. Tuhan, kiranya Kau terus memberikan iman kepada dia, dan biarlah proses belajar dia di luar negeri, dia tetap terus dalam pemeliharaannya. Kami jangan lupa juga berdoa untuk Bapak Kosim dan Ibu Ari di dalam bisnis usahanya. Tuhan terus berkati. Demikian juga usaha anak-anaknya. Kami sadar ya Tuhan, bahwa tanpa campur tangan dan berkat Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan semuanya akan sia-sia. Biarlah kami terus mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, dan mereka boleh dipakai di dalam pelayanan makin giat, makin melayani Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Isnani di Jakarta, di tengah-tengah kondisinya yang sering sakit-sakitan. Tuhan, kiranya Kau berbelas kasihan memberikan kesembuhan kepada dia. Juga untuk Saudara Edo beserta dengan istrinya Mercy di Bali, biarlah Tuhan Kau berkati pekerjaan mereka, dan Kau tambahkan iman mereka, Kau mantapkan, berkati keluarga besar ini, keluarga kecil ini, untuk anaknya yang baru besar, baru tumbuh. Biarlah Tuhan segala apapun yang mereka lakukan ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam mereka. Bapak beserta kami jangan lupa juga berdoa untuk sekolah teologi online Surabaya yang sudah Tuhan percayakan bertahun-tahun. Meski
meskipun melalui pembelajaran online yang sederhana, biarlah Tuhan terus berkati dan berikan hikmat pada setiap mahasiswa yang pernah menempuh di sini, dan Tuhan pakai mereka di dalam pelayanan mereka masing-masing. Biarlah kami semua diarahkan semikian rupa untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan. Inilah kami, pakailah kami Tuhan. Terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita melakukan pujian sekali lagi. Kita memujikan pujian semua karena anugerah-Nya. Dan apapun yang bisa kita lakukan itu semata-mata karena anugerah-Nya. Termasuk kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita juga karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena kekayaan kita. Kita dipilih, dipanggilnya karena anugerah-Nya, karena kasih setia-Nya yang begitu besar atas orang-orang pilihan yang percaya. Mari kita pujikan semua karena anugerah. Syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita, dan apapun yang terjadi itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, semua karena anugerah-Nya.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti tuntutan firman Tuhan. Kita persiapkan dari Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal 30 ayat 7 sampai 9 yang saya beri judul kekayaan, kemiskinan, dan kepuasan di dalam Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu engkau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripada aku kekurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku mendapat makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia itu seringkali terjebak di dalam dua ekstrim, mengejar kekayaan tanpa henti atau mengeluh bersungut-sungut karena kemiskinan. Tetapi firman Tuhan melalui doa di dalam Amsal ini memberikan perspektif lain. Lebih baik hidup dalam kecukupan daripada terjebak di dalam dosa akibat kekayaan atau kemiskinan. Mari kita lihat yang pertama kali. Yang berdoa di dalam bagian ini adalah Agur bin Yaqi. Di dalam Amsal 30 ayat 1 disebutkan di sana, perkataan Agur bin Yaqi dari Masa. Ucapan orang itu kepada Itiel dan Ukal. Jadi pasal 30 bukan dari Salomo, melainkan kumpulan ucapan bijak dari Agur. Ayat 7 sampai 9 adalah doa pribadi Agur yang ditujukan langsung kepada Allah. Intinya Agur berdoa dengan kerendahan hati, memohon dijauhkan dari dusta dan hidup dalam keseimbangan, supaya dia terus hidup di dalam keseimbangan, tidak miskin, tidak kaya, agar hidupnya tetap setia kepada Allah. Jadi doa ini unik, karena satu-satunya doa eksplisit di dalam kitab Amsal dan menunjukkan kerinduan untuk bisa hidup yang benar, bukan berkelebihan. Doa Agur mungkin sederhana, tapi sangat dalam. Jadi di sana dikatakan bahwa ia tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan besar atau kedudukan tinggi. Yang dia minta hanyalah dua hal: hidup di dalam kebenaran dan kecukupan yang membahagiakan. Dia memohon supaya bisa hidup dalam kebenaran. Dalam doanya dia katakan, jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jadi Agur sadar bahwa bahaya terbesar bukan hanya kemiskinan atau penderitaan, tapi hati yang condong pada dosa. Lebih penting baginya menjaga hati tetap tulus dan jujur di hadapan Allah. Yang kedua, kecukupan yang membahagiakan.
Jangan berikan kepada kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, kalau kita melihat dan merenungkan ayat ini, sungguh ayat ini dinaikkan doanya dengan begitu tulus ya. Biasanya orang berdoa untuk minta hal-hal yang bisa memuaskan dia. Tapi dia memohon jangan berikan kepada kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Adakah saudara pernah memanjatkan doa yang seperti ini? Dengan model seperti ini? Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kalau bisa kita minta berkat yang terus-menerus tidak habis-habisnya. Di sini aku tidak mengejar berlimpah-limpah harta, tapi juga tidak ingin kekurangan yang membuatnya tergoda untuk mencuri, berbuat jahat. Dia ingin hidup yang cukup sehingga hatinya tetap tenang dan nama Allah tidak tersenang. Sebab kalau kita berbuat dosa apapun itu, nama Allah yang tercela. Standar kecukupan di dalam diri orang percaya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan roti harian kami yang secukupnya. Saya dikasih Tuhan, ini adalah pelajaran bagi kita. Doa ini seperti melawan dunia, kebiasaan dunia, budaya dunia. Kalau kita bisa berdoa untuk diberikan yang berlebih, kenapa tidak? Doa begitu. Jadi doa ini melawan budaya kebiasaan dunia. Dunia mendorong kita mengejar lebih banyak. Tapi aku mengajarkan kita untuk puas dengan yang Tuhan beri. Di mana godaan untuk tamak, rakus, korupsi demi kepentingan pribadi maupun kelompok yang tidak pernah puas. Maksud kita adalah orang berdosa, sembunyi pada kejahatan. Pelajaran juga bagi kita bahwa kekayaan itu bukan jaminan kesetiaan. Kalau hati tidak dijaga, kekayaan bisa membuat seseorang sombong, angkuh. Sebaliknya, kemiskinan juga bisa membuat orang putus asa, gelap mata, tidak berbuat dosa. Di sini kita diajarkan untuk hidup cukup. Hidup cukup itu berarti bersyukur. Di dalam kecukupan kita belajar melihat tangan Tuhan yang setia memelihara kita hari lepas hari. Besok mungkin aku sekarang hidup. Banyak orang yang merasa doanya itu kalau bisa Tuhan di dalam setahun ini kita diberkati dengan meningkatnya, tidak berdoa lagi. Maunya dirapel. Tetapi hari ini kita diajarkan untuk berdoa setiap hari, supaya setiap hari kita bersandar kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Kita melihat bahwa doa ini untuk kejujuran. Jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Agur tahu dosa lidah dan hati adalah akar kehancuran hidup. Dia lebih takut jatuh di dalam kebohongan daripada jatuh miskin. Bagi Agur, karakter lebih berharga daripada kenyamanan. Dan hari ini, pagi ini, kita diingatkan. Karena dunia ini penuh dengan kompromi. Artinya godaan untuk memoles kebenaran atau berdusta kecil
sangat besar. Toh orang lain juga melakukannya. Sudah biasa, sudah normal. Atau berdusta kecil, itu dianggap tidak apa-apa, tidak wajar. Tapi doa orang bijak, Tuhan jaga hatiku tetap murni. Dan Tuhan sendiri menjaga hati kita tetap murni. Ya, kenapa kita melihat doa untuk kecukupan? Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Di sini aku tidak menolak berkat, tapi yang juga tidak mengejarnya secara ragus, tamak, dikuasai sendiri. Kalau boleh orang lain tidak tahu, dia dapat berkat, misalnya warisan atau menang tender, kalau boleh orang lain tidak tahu, supaya dia bisa menikmati berkat itu sendiri. Dia tahu bahwa dua ekstrim, terlalu kaya akan membuat sombong, terlalu miskin akan tergoda untuk berbuat dosa. Saya sudah bosan miskin, maka sekali-sekali tidak apa-apa kalau saya korupsi, supaya saya tidak kekurangan. Dosa-dosa itu akan mengikut. Jadi sebabnya sampai sekarang korupsi di negara kita tidak tuntas-tuntas. Aneh ya, di negara yang konon katanya beragama, seolah menganggap Tuhan tidak tahu saat dia mengerjakan korupsi. Dalam hal makanan, mereka bisa menjudge itu haram. Tetapi dalam korupsi, seolah-olah mereka mengatakan, oh itu halal. Tuhan juga tidak tahu. Jadi di sini juga terlihat kemunafikan yang luar biasa. Doa aku jelas, cukup saja, sesuai dengan porsi yang Allah berikan. Cukup bukan dalam perspektif kita, tetapi cukup dalam perspektif Allah, cukup terhadap semua yang Allah berikan. Kita sering terjebak dalam mentalitas tidak pernah cukup. Padahal hidup cukup membuat hati kita tenang, membuat hati kita bisa fokus dan senantiasa bersyukur. Kita melihat bahwa doa untuk menjaga relasi dengan Allah. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Aku sadar tujuan utama hidup adalah menjaga relasi dengan Allah, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Yang penting jangan sampai nama Allah dipermalukan. Fokusnya bukan materi, tapi kesetiaan kepada Allah. Selesai dikasih Tuhan apapun kondisi kita saat ini, susah atau senang, prioritasnya adalah tetap mengasihi Tuhan dan menjaga namanya tetap dipermuliakan lewat hidup kita. Jadi doa Agur adalah doa yang sangat relevan. Dia mengajarkan kepada kita untuk mengejar karakter yang jujur, hidup dengan kecukupan yang menenangkan, dan menjaga hubungannya benar dengan Allah di atas segalanya. Calvin pernah berkata, kekayaan atau kemiskinan itu sendiri bukanlah dosa, tetapi hati manusia yang tidak terkendali akan membuat keduanya menjadi jerat yang menghancurkan. Apakah kita berdoa bukan hanya untuk berkat materi,
tetapi juga untuk hati yang puas di dalam Tuhan. Berkat bukan jasmani saja, saudara, tapi dalam hal rohani yang bernilai kekekalan, itu jauh lebih bernilai. Matthew Henry mengatakan doa ini menunjukkan bahwa keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada kondisi hidup kita. Karena kekayaan atau kemiskinan bisa menjadi ujian iman yang sama beratnya. Dalam hal kekayaan saja kita bisa melihat bahwa betapa bahayanya kekayaan yang bisa melupakan Allah. Supaya kalau aku punya, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Banyaknya orang-orang yang kemudian menikmati pada saat dia diberkati oleh Tuhan, khususnya secara melimpah. Pada waktu masih sengsara, berdoanya 24 jam itu. Tapi setelah diberkati, lupa siapa yang memberikan semua itu. Kekayaan bisa membuat orang merasa tidak perlu Allah, makin merasa rakus, tak pernah merasa cukup. Juga menyebabkan kesombongan rohani yang muncul ketika materi berlimpah. Oh, aku diberkati. Tapi lupa siapa yang memberikan berkat itu. Selesai dikasih Tuhan saat hidup berkelimpahan. Apakah kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan atau mulai berpikir bahwa semua karena usaha kita sendiri? Ada orang dengan bangganya menceritakan bahwa dia sampai pada titik ini adalah karena pencapaiannya bekerja keras mati-matian puluhan tahun. Saya bisa membayangkan tanpa berkat Tuhan semuanya tidak mungkin terjadi. Owen mengingatkan kita bahwa kelekatan hati pada harta adalah bentuk penyembahan berhala yang halus. Manusia bisa lebih percaya pada kekayaan daripada Kristus. Ini bahaya. Dan kita diingatkan melalui firman Tuhan, bahaya kemiskinan yang mencemarkan nama Allah. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Kekurangan yang ekstrim bisa membuat orang tergoda untuk berdosa demi bertahan hidup. Rampok, begal, korupsi kecil-kecilan dan sebagainya. Yang akhirnya nama Tuhan tercemar ketika umatnya hidup dengan cara yang bertentangan dengan kehendak. Dia membela diri karena itu tidak tahan lagi. Bagaimana kita menanggapi kalau mungkin saat ini ada di antara saudara yang sedang kekurangan? Apakah kita tetap setia dan percaya atau mencari jalan pintas yang menyemarkan nama Tuhan, atau menggadaikan iman kita, bahkan menjual iman kita? Jalan tengahnya adalah kepuasan di dalam Tuhan. Biarlah aku mendapat makanan yang menjadi bagianku. Di bagian ayat ini, saya menemukan Yesus. Biarlah aku mendapat makanan yang menjadi bagianku. Aku tidak mencari berkat-berkat yang berkelebihan, tidak juga rela kekurangan, yang meminta kepada Tuhan kecukupan, daily bread, roti harian. Dan inilah prinsip contentment, kepuasan dalam Tuhan. Kesalehan yang disertai rasa cukup adalah kekayaan terbesar. Karena hanya yang puas di dalam Tuhan yang benar-benar kaya. Saudara dikasihkan, doa aku di sini mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan bisa membuat orang lupa kepada Tuhan.
Kemiskinan juga bisa mendorong orang jatuh ke dalam dosa. Jalan bijak adalah kepuasan dalam kecukupan yang Tuhan beri, terlebih kalau kita dianugerahi iman percaya kepada Yesus. Itu adalah kecukupan yang luar biasa. Mari kita berdoa bukan hanya untuk berkat materi, tetapi untuk hati yang puas di dalam Tuhan. Sebab hidup kita bukan ditentukan oleh banyaknya harta atau ringannya beban, melainkan oleh siapa kita andalkan, yang kita andalkan. Hati yang ini mengatakan lebih baik hidup sederhana dengan hati yang damai bersama Tuhan daripada hidup di dalam kelimpahan yang membuat kita melupakan Dia. Firman Tuhan saya mengingatkan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai dosa. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Matius 6 ayat 24 dengan tegas mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Siapa yang mencari uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. 45 ayat 10. Saudara kasih Tuhan, Alkitab firman Tuhan tidak mengatakan uang itu jahat, tetapi cinta uang, keserakahan adalah akar dari banyak kejahatan, karena bisa membuat manusia menyimpang dari iman, kehilangan kepuasan, bahkan menjadikan uang sebagai Tuhan pengganti Allah. Cinta uang tidak pernah membawa kepuasan. Cinta uang mencembarkan relasi dengan Allah. Jadi uang bukanlah masalah, tetapi cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Orang bijak yang paling kaya, orang bijak itu bukan orang yang paling kaya, tapi yang paling tahu arti cukup. Mari kita belajar berdoa seperti aku. Tuhan, berikan aku secukupnya, supaya aku tetap setia kepadamu. Mari kita menghadapi hidup kita hari pas hari, berjalan bersama dengan Tuhan. Berdoa dengan tidak henti-hentinya apapun yang sedang kita hadapi. Dan kita hidup dengan standar kecukupan di dalam Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini, yang mana kami diingatkan untuk hidup dengan standar kecukupan, terhindar dari kerakusan, ketamatan, tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup. Tetapi apa yang menjadi hak kami untuk kami nikmati makanan harian kami, berkat-berkat harian kami, biar itu masih mendekatkan kami kepada Engkau dan tidak melupakan Engkau. Kami secara khusus berdoa untuk berkat-berkat bukan hanya jasmani, tetapi juga di dalam hal rohani. Biar Tuhan sendiri yang cukupkan, tambahkan pengertian firman Tuhan, lapar dan haus akan firman Tuhan.
cukupkan semuanya, perlengkapi kami. Kami siap mau diutus Tuhan kepada sebagai alat kemuliaan Tuhan. Mulai dari hari ini, dia akan menyerahkan segala perkara yang kami hadapi dengan tidak takut dan gentar, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Juru Selamat kami. Pimpin kami ya Tuhan, biarlah kami makin dekat kepadamu dan hidup memuliakanmu dan Engkau pakai bagi hormat kemuliaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Yesus kami mengucapkan berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Biarlah kita mempersiapkannya dengan motivasi yang benar, sambil mengingat dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita sambil mendengarkan pujian Batu Karang yang Teguh. Pujikan Tuhan. Kita kembalikan segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Walaupun ada sedikit kendala teknis, baterai dari speakernya sudah habis. Karena ada beberapa pengumuman. Yang pertama, STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam November 2025. Ada 3 mata kuliah. Yang pertama hermeneutik jam hari Senin jam 19 jam 7 malam, teologi PL hari Rabu jam 7 malam, serta teologi filsafat Jumat jam 6 waktu Indonesia Barat. Silakan saudara mendaftarkan diri ataupun ponsel saudara, tanggal saudara, untuk belajar sama-sama diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Juga bagi saudara yang rindu untuk join, berpartisipasi, bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama dengan pelayan misi, perkabar Injil, ataupun KKR seminar bersama dengan Chris Ministry Church, silakan saudara menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya.